Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang sekali bisa hadir kembali pada sore hari ini di dalam rangka silaturahmi kita. Kita berharap ada ilmu. Jadi setiap sore ini kita berbincang seperti ini 1 jam. Bukan waktu yang lama, tetapi bukan waktu yang sebentar juga untuk mengkaji satu apapun. Jadi ada banyak tema yang kita sajikan setiap sore, dan pada sore hari ini kita akan berbincang tentang tasawuf, apakah masih relevan atau tidak pada era modern ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-7, dan kita sengaja membahas tema ini karena menganggap ini adalah satu ilmu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ada 2 pandangan umum di dalam masyarakat muslim tentang bagaimana apakah tasawuf itu masih relevan atau tidak di era kekinian. Yang pertama menganggap tidak perlu karena menganggap tasawuf atau sufisme atau gerakan spiritual semacam ini itu dianggap tidak pro pada kemajuan, tidak pro science begitu ya. Kemudian dianggap, kalau Prof. Azumardi itu menyebutnya begini, sinisme terhadap tasawuf itu dianggap mendukung pasifisme. Jadi menjadi semacam akar dari keterbelakangan, dan itu beliau itu sedih sekali ada tanggapan semacam itu. Dan yang kedua menyatakan bahwa tasawuf itu penting, sufisme itu penting karena bagian dari upaya orang untuk memperbaiki dirinya dengan jalur itu, atau taqarrub ilallah, kira-kira gitu ya. Nah, dua pandangan ini kan ada di hadapan kita, dan kira-kira apakah di era ini, di tengah perkembangan digital yang begitu pesat, teknologi yang semakin maju, apakah masih penting untuk belajar tasawuf atau melakukan gerakan atau ikut terlibat di dalam gerakan tasawuf. Nah, itu kira-kira Pak Kiai yang akan kita perbincangkan. Silahkan, kita punya waktu sekitar 20 menit untuk berbincang topik ini. Setidaknya ya, paling kurang 20 menit. Setelah itu nanti kita akan menjawab respon atau menjawab pertanyaan teman-teman yang dikirim di kolom komentar. Silakan teman-teman, juga saya berikan waktu untuk langsung memberikan komentar dan pertanyaannya. Pak Kiai, saya berikan waktunya sekarang, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat bergabung. Teriring permohonan maaf karena saya sampaikan di awal tadi pada Mas Majid, ini silaturahmi setahun sekali, begitu ya. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Insya Allah waktu begitu cepat berlalu. Insya Allah ada rencana-rencana ke depan dengan kawan-kawan di NCMS. Nah, satu hal yang saya perhatikan dari Mas Fauzi Majid ini, sejak saya sudah kali yang keberapa ini, Mas? Ketiga atau keempat, saya lupa ya. Keempat kayaknya. Keempat ya. Nah, kali yang keempat ini, beliau ini saudara sama sekali tidak berubah. Masih tampak muda seperti 4 tahun sebelumnya. Gitu ya. Barangkali itu karena beliau mengamalkan tasawuf. Wah, alhamdulillah. Jadi, apakah tasawuf masih relevan pada era sekarang ini? Saya akan menjawab more than ever. Ya, lebih dari sebelumnya. Pertama, tergantung pendefinisian tasawuf. Tetapi saya ingin mengambil pendefinisian itu dengan sudut pandang yang baru saja dibuka oleh Mas Majid tentang era disrupsi kita sekarang ini. Kita tahu secara umum dunia bahkan menghadapi kemajuan teknologi yang unprecedented, yang tidak pernah ada sebelumnya. Otak kita ini dipasok informasi dalam 1 menit, kalau kita sering tiktokan kah, shorts, reels dan sebagainya. Dalam 1 menit bisa masuk ke dalam kepala kita ini beragam informasi yang tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Bahkan di sekolahan misalnya ya, saya ini karena pembicaraan kita singkat jadi mesti memilih-milih dan memadat-madatkan ya. Misalnya pernah sebelum era medsos dan sebagainya, ketika ada anak itu tidak masuk sekolah sekian lama, kami
dalam tanda petik guru-guru anak-anak menulis surat lah untuk anak itu, kangen kamu kemana aja, yuk sekolah dan sebagainya. Dan betul begitu surat dikirimkan, besoknya anak itu datang. Sekarang itu tidak bisa kami lakukan lagi. Ketika kita bilang ini anak-anak kangen sama kamu, kata mereka enggak kok, itu di grup biasa-biasa aja. Gitu. Ya, mereka punya grup tersendiri yang guru-guru tidak ada di dalamnya, misalnya ya, kita tidak bisa memantau. Nah, sehingga seperti kangen ketemu teman itu hilang oleh bagi anak-anak sekarang ini, karena mereka masih bisa komunikasi sampai larut malam juga kalau tidak dibatasi. Ini memunculkan ragam permasalahan, status yang tidak dibaca orang, postingan yang tidak di-like misalnya ya, dan apa kalau istilah sekarang flexing kah, lalu karena kan yang di-upload itu umumnya yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang senang-senang saja, sulitnya sih tidak di-upload ya. Jadi umat manusia sekarang ini menghadapi satu jenis tantangan yang tidak pernah dihadapi oleh umat sebelumnya, yang berkaitan dengan pemupukan ego dalam diri manusia. Contoh, algoritma sosial media kita itu disusun berdasarkan ego kita, berdasarkan ketertarikan kita, minat kita. Jadi yang muncul, karena memang niatnya itu supaya kita keep scrolling, supaya kita terus, kalau kita senang bola, yang muncul bola lagi, bola lagi. Kalau kita senang apa begitu ya. Jadi kita biasa diasupi keinginan kita, dalam tanda petik hawa nafsu kita diladeni di era sosial media ini. Bahkan katanya mereka bisa menangkap percakapan kita kalau kita nyebut merek, misalnya kita sedang butuh ini nih, butuh air freshener gitu ya. Nanti tiba-tiba muncul itu iklan-iklan air freshener di laman-laman kita. Kita terbaca, kita telanjang. Nih maaf kalau agak cepat ya Mas Fajri. Apa-apa kawan. Ini pokoknya easy, dimanfaatkan. Ya, siap, siap. Nah, itu membawa kita pada isu yang belakangan ini, yang saya kira saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mengkampanyekan terus-menerus supaya jadi gaung di pemerintah, yaitu isu tentang kesehatan mental. Betul. Isu mental health. Ini betul-betul kami ini bukan hanya concern sejak pandemi, tapi kita menghadapi berbagai masalah itu. Masalah orang tua dengan anak, anak dengan sahabat, rekan kerja, kantor. Ada banyak permasalahan mental. Institusi kejiwaan di Bandung misalnya penuh, Mas Majid, penuh. Dan itu bukan oleh caleg yang gagal kemarin. Dia ya rata-rata usia riskan itu 24 sampai 27. Itu aktif, mereka yang aktif di medsos tentu saja kalau model begitu. Di antaranya, karena usia 24 sampai 27. Ada yang permasalahannya reality check ya, antara idealisme dengan realitas dunia kerja yang ternyata ya harus melawan kata hati dan lain sebagainya. Dan itu memunculkan konflik tersendiri pada batin anak-anak kita ya, pada batin kebanyakan dari kita. Ada permasalahan ya psikologis, persahabatan, kejiwaan, kepribadian, kompleks sekali. Amerika itu Asosiasi Psikologi Amerika, APA, American Psychology Association, itu punya buku babon namanya DSM. Jadi semacam kitab induk yang dapat mengidentifikasi jenis jenis sakit kejiwaan begitu ya. Dan tiap sekian tahun itu direvisi, direvisi dan bertambah. DSM-nya itu mungkin sekarang sudah DSM-6 begitu. Kitab buku babon untuk jenis-jenis penyakit kejiwaan. Nah, itu sangat dekat sampai kata Allahyarham Bapak ayah saya tercinta rahimahullah, kata beliau itu kalau kita kan sangat memperhatikan tubuh, sakit kepala sedikit saja kita minum obat. Dari mana kita tahu ruh kita ini sebetulnya sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat? Bapak itu punya kuesioner yang kata Bapak diambil dari berbagai buku, ya termasuk di SM4 itu, yang kata beliau, silahkan dicoba, insya Allah setiap kita itu pasti ada sakitnya. Gitu. Jadi ada ya, kita kan tubuh dan ruh, jasmani dan ruhani. Jasmani kita sakit, kita obati. Dari mana kita tahu kalau ruh kita sakit dan bagaimana kita mengobatinya? Menurut saya, justru era sekarang ini pengobatan kesehatan mental tadi itu sangat diperlukan. Satu di antara jalannya adalah tasawuf, ya. Pemaknaan dalam tasawuf, cerita-cerita dalam tasawuf,
banyak masalah itu terjadi, kalau kata Bapak sekali lagi. Nah, sebetulnya tadinya saya ada di rumah seorang Iya. sahabat, Mas Majid, karena saya mau ke rumah, hujan deras, jadi saya standby di sini. Itu Allahyarham Bapak, kami baru saja meluncurkan karya terbaru Bapak, judulnya Filsafat sebagai Way of Life. Sebetulnya gabungan dari filsafat, termasuk filsafat stoicisme misalnya ya, dan filsafat Ghazalian dari Imam Ghazali, terutama memaafkan, bab memaafkan, yang ada hubungannya dengan kesehatan jiwa kita. Kalau kata Dale Carnegie, we may not be saintly enough to forget and forgive our enemies. Kita mungkin tidak terlalu suci untuk dapat melupakan dan memaafkan musuh kita. But for the sake of your health and happiness, forgive them. Gitu. Demi kesehatanmu, maafkan mereka. Gitu. Nah, tasawuf sebetulnya mengajarkan kepada kita satu set of, apakah itu mindset kita atau bahkan ritual, ketika kita dididik untuk lebih tenang, lebih jernih, sehingga dia menjadi bekal untuk menghadapi permasalahan. Terutama, kalau kata Bapak, beragam masalah itu, yang perlu diluruskan adalah masalah tentang bagaimana menyusun narasi di kepala kita ini. Bagaimana kita menghadapi masalah itu, sudut pandangnya seperti apa. Dan dalam tasawuf kita bisa belajar dari saya sebutkan 3 contoh saja. Tasawuf bisa diambil dari ajaran, dari teori, dari sesuatu yang misalnya tentang bagaimana mensucikan diri dan sebagainya, tapi juga bisa diambil dari kisah, dari cerita-cerita para sufi, ya. Hikmah. Ini juga favorit saya, karena kata Allahyarham Bapak, kalau cerita mirip sama, saya masih ingat, kalau cerita itu orang tidak bisa debat dengan dalil, itu katanya. Karena kan dongeng namanya juga, cerita, ya, hikmah. Jadi tidak akan bisa didebat, tidak ada dalilnya lah, memang ini cerita. Gitu. Jadi bukan perkara dalil. Kalau dalil kita bisa beradu argumentasi benar dan salahnya. Kalau cerita dan ayat Al-Quran itu banyaknya cerita. Nah, saya ambil 3 contoh cerita tasawuf ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersama para sahabat lewat ada bangkai anjing, dan masing-masing sahabat itu kemudian dalam tanda petik mengecam atau menyampaikan sesuatu yang tidak pantas tentang bangkai anjing ini. Berbau-baulah, busuklah, bernanahlah, berlendirlah, dikerubungi lalatlah, dan sebagainya. Itu disampaikan semua. Kemudian Nabi Isa menjawab, alaihissalatu wassalam, mengapa tidak kalian puji giginya yang masih putih? Nah, itu menurut saya ada nilai di situ. Jadi seapapun orang ya, katakanlah sesalah apapun, seburuk apapun, misalnya di era mental health sekarang ini, aduh saya sudah melakukan dosa sangat besar, kayaknya Tuhan tidak lagi mengampuni saya, masihkah ada ampunan Tuhan bagi saya, dan sebagainya lah. Nah, pernyataan itu saja adalah sebuah gigi putih yang mesti kita kejar. Nah, itu diajarkan oleh tasawuf. Kisah kedua, Dzunun al-Misri, saya kira ya, ketika di Sungai Nil itu melihat ada anak-anak muda yang pesta pora. Perahu Dzunun al-Misri berdekatan. Kata murid-murid Dzunun al-Misri, guru, itu anak-anak muda itu sedang berpesta, doakan mereka dalam tanda petik supaya Tuhan ingatkan mereka lah, kalau bisa mungkin celaka atau apalah, begitulah ya. Saya harus rujuk lagi cerita persisnya. Kemudian Dzunun al-Misri mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau beri mereka kenikmatan di dunia, beri juga mereka kenikmatan di akhirat. Itu. Nah, iya, ini kan sudut pandang, perspektif. Jadi, dan itu diajarkan oleh para sufi ini. Dan ketika perahu ini mendekat, anak-anak muda itu melihat Dzunun al-Misri justru menjadi sangat berubah lah. Begitu. Alih-alih, dan kata Dzunun, tidakkah ini lebih baik? Bukankah mendoakan seperti itu lebih baik daripada mendoakan diturunkan azab misalnya. Cerita ketiga itu Syari As-Sakoti. Beliau ini seorang sufi yang diketahui ibadah banyak di masjid, duduk ya, tapi wiridannya itu hanya satu, yaitu astagfirullahaladzim, beristighfar. Sehingga ada seseorang yang kemudian tertarik dan tanyalah, kau ini apa yang sudah kau lakukan, dosa apa yang sudah kau lakukan, sehingga wiridanmu itu hanya istighfar? Bukankah banyak wiridan yang lain, tapi kau ini istighfar aja? Kata Syari As-Sakoti, aku itu sudah istighfar seperti ini 30 tahun.
untuk satu alhamdulillah yang aku ucapkan. Ceritanya, dia dulu pedagang di pasar Baghdad, dan satu malam orang-orang datang keluar, begitu terdengar suara pasar Baghdad terbakar, pasar Baghdad terbakar. Mereka berlarianlah dan melihat pasar itu terbakar. Syariah As-Saqafi melihat yang lainnya terbakar kecuali kios dia, kecuali toko dia, dan dia berucap alhamdulillah. Kata dia, kemudian dia sadar, saya bersyukur sementara kawan-kawan saya kiosnya yang lain terbakar. Jadi saya mengucap ampun 30 tahun untuk satu alhamdulillah yang saya ucapkan. Itu mengajarkan kepada kita syukur tidak boleh membanding-bandingkan nikmat. Syukur adalah karunia khas Allah Ta'ala untuk kita. Kita tidak boleh, untung saya ambil jalan ini, coba jalan yang tadi macet. Nah, itu sebetulnya ajaran tasawuf, karena satu di antara sebab atau faktor isu mental health ini adalah karena kita hidup membanding-bandingkan. Yang menjadi penderitaan manusia di era modern ini, hidup membanding-bandingkan. Mulai membanding-bandingkan merek HP, ya, membandingkan menu yang difoto kalau waktu berbuka. Itu kita perlu bimbingan, karena hidup membanding-bandingkan ini tidak nyaman, ya. Kalau tidak punya bekal, lihat orang lain sudah ganti HP lagi, lihat orang lain sudah ganti motor lagi misalnya, padahal kita tidak tahu kalau itu mereka kredit atau pinjam atau sewa dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya tasawuf relevan more than ever, terutama di era disrupsi sekarang ini. Kita dituntut, atau tasawuf dapat membimbing kita untuk memberikan makna pada kehidupan, melihat dari sudut pandang seperti apa. Raihlah hikmah dari kisah-kisah para sufi itu. Nasruddin Hoja misalnya, satu saat dia menjemur pakaiannya dan pakaiannya terbawa angin, angin besar datang, terbang. Dia mengucap syukur, alhamdulillah. Itu kata sahabatnya, kau ucap syukur padahal pakaianmu kan terbang. Kata dia, bayangkan kalau pakaian itu terbang dan saya masih memakainya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah pakaiannya terbang itu tidak saya pakai. Coba kalau masih saya pakai, saya ikut ke bawah terbang gitu. Nah, itu sudut pandang. Atau ini cerita penutup. Saya punya sahabat yang ya satu saat datang dengan kendaraan baru, diisi dengan sound system yang cukup bagus, lalu mengajak saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan lah dengan sound system yang bagus itu. Selang berapa hari dapat berita sound systemnya itu dibobol orang, dimaling. Ya. Sudah kali berikutnya dia mengadakan acara ulang tahun anaknya. Saya datang dengan anak saya. Ada seorang di antara undangan anak sahabat kami yang pergi ke garasi mengambil sebongkah batu, lalu mobil dia itu yang masih baru dan baru kehilangan sound system itu digores, ya, dari pintu masuk, dari pintu supir, terus berputar ke belakang, ke samping, sampai ketemu ke pintu supir lagi. Dia seperti tawaf lah, digores gitu. Kawan saya mau marah, sedang ulang tahun, anak kecil lagi, mau bagaimana kan? Nah, terus dia menyampaikanlah, saya ini apa yang terjadi pada saya? Sound system kemalingan, mobil digores. Saya sampaikanlah kepada dia, sakit hati, sakit, ya kamu yang salah. Saya bilang, kenapa kok saya yang salah? Sound system saya dibobol, maling dong yang salah. Digores orang, anak, kamu yang salah. Saya bilang, kenapa? Karena kamu tidak simpan mobilmu itu di garasi. Saya simpan di garasi. Tidak, kamu simpan mobilmu itu di hati. Makanya ketika lihat tergores, yang sakit garasi apa hati? Sakit hati kan? Sakit hati. Itu karena kau simpan mobilmu itu di hati. Coba simpan di garasi, tidak akan sakit hati. Tapi sakit garasi. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya diajarkan diantaranya di dalam tasawuf. Saya kira itu dulu, Mas. Nanti kita bisa bincangkan lebih jauh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini banyak sekali inspirasi hikmah dari Kiai Miftah Rahmat. Saya kira teman-teman sekalian yang kita sama-sama menyimak bahwa isu kesehatan mental, kemudian rapuhnya jiwa itu menjadi jalan bagi pentingnya
kehadiran tasawuf. Tasawuf dalam pengertian kita bisa lebih apa istilah tadi, kalau menurut istilahnya Kiai Miftah tadi, dengan tasawuf itu membina akal hati kita, akal kita untuk bisa menjadi lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin undang teman-teman untuk mulai bertanya soal perkara ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan begini. Ada pertanyaan masuk soal sikap membatin seseorang, Pak Kiai. Jadi kadang membatin, kita tuh sering membatin di dalam hidup kita tuh sering membatin, memilih antara pekerjaan, meneruskan pekerjaan, katakanlah kita dalam satu institusi gitu ya, apapun dimanapun, atau memilih kata hati nurani. Ada yang keliru kira-kira dari perintah atasan kita atau teman kita. Ini bagaimana situasinya? Karena kalau pekerjaan itu berkaitan dengan diri kita dan keluarga kita, sementara kebenaran itu ada sesuatu yang nggak bisa ditawar, kira-kira gitu. Pakai ini kan sering dilema seperti ini. Sebetulnya bukan dilema, tapi kadang-kadang orang modern menyebutnya itu sebagai dilema. Bagaimana? Ya, pertama saya terima kasih dan titip juga pada kawan-kawan semua, juga para guru di NCMS. Ya. Mari kita gaungkan tentang isu kesehatan mental ini ya. Ya. Karena untuk anak-anak kita muncul misalnya istilah-istilah yang 10 tahun lalu, 15 tahun lalu tidak kita pahami, seperti FOMO, begitu ya, fear of missing out, ya. Lalu ada lagi FODO, pokoknya ada hal-hal yang macam-macam lah ya yang dihadapi. Anak-anak sekarang punya bahasa-bahasa yang orang tuanya bisa jadi satu saat tidak paham. Istilah seperti SAS, RIS, apalagi begitu ya, red flag, green flag. Kalau diminta menulis itu bakal banyak tuh. Ya. Iya. Orang kita itu bisa tidak paham itu kalau tidak mengikuti perkembangan. Nah, sampai di medsos sekarang ini, setidaknya sependek yang saya tahu, karena kan tergantung echo chamber masing-masing, itu sedang cukup marak orang-orang yang resign dari PNS. Ya. Jadi ada yang posting akhirnya saya dan lain sebagainya, kemudian ditimpali, ya Kak, saya juga sudah tahun lalu dan sebagainya. Kok kayak jadi seperti fenomena ini, padahal orang berharap ingin jadi PNS, sebagian orang berharap ingin jadi PNS, malah ini ada yang sudah jadi PNS mundur. Nah, itu diantara masalah kesehatan mental yang terjadi di antara anak-anak muda, yang saya sebut reality check tadi itu. Karena kata hati mereka tidak mengizinkan. Misalnya ada situasi yang mengharuskan untuk kompromi, situasi yang mengharuskan untuk mengubah apapun, apakah misalnya mengubahnya up atau down. Tapi justru di satu sisi kita mesti bersyukur karena anak-anak ini punya integritas. Ya, mereka merasa tidak nyaman dengan keadaan itu, tapi merasa tidak mampu untuk berbuat, tidak mampu untuk mengubah, dan itu menderita. Ya. Bagaimana? Saya tentu tidak bisa membaca kebatinan beliau-beliau karena ada kebutuhan nafkah harian yang harus dipenuhi. Kalau saya bilang ya sudah ikuti saja kata hati, mundur saja, tapi kan rezeki dari mana? Nanti orang bilang rezeki itu kan luas dari Tuhan, betul, tapi tetap perlu diikhtiarkan. Saya sempat anak-anak mahasiswa sempat datang ke saya waktu belasan tahun yang lalu, dan mereka bertanya, bagaimana kalau kita quote unquote kita sidak itu tempat-tempat hiburan di bulan suci Ramadan. Saya bilang satu, yang di tempat hiburan itu, kita ini negeri kaum muslim, Indonesia ini bukan hanya kaum muslimin, ada juga saudara kita Kristiani dan sebagainya. Kalau semua lingkungan, hatta bahkan televisi, radio dulu itu semuanya menyiarkan kajian agama Islam, saudara kita yang Kristiani kemana kalau misalnya mau cari hiburan lah gitu. Nah, yang kedua, kalau kalian mau tutup, ya kalian pikirkan juga lapangan kerja bagi mereka, apalagi mau lebaran, saya bilang begitu. Nah, kata anak-anak, ya kan rezeki Tuhan luas, jadi Tuhan pastilah kasih rezeki, betul, tapi mesti diikhtiarkan ya. Kecuali kalian bisa kasih kompensasi, saya bilang monggo. Kalau belum bisa kasih kompensasi, ini ada yang sedang bekerja, kenapa mesti
sidak seperti itu. Kata sidak lebih halus, yang benar dirajia. Jadi, nah, jadi kita tidak dapat mengira suasana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita dalam pilihan dilema seperti itu. Di situ justru bimbingan dalam tasawuf, dalam dunia tasawuf. Jadi setidaknya kalau ada tasawuf yang teoritis, ya, tasawuf yang nazori, yang irfani, lalu ada tasawuf yang praktis seperti ritual ibadah yang dilakukan, misalnya wiridan atau mengkhusyukkan hati dan sebagainya. Paling tidak untuk bahasan sore ini saya ambil dari yang dimaksud tasawuf itu adalah kisah para sufi, cerita orang-orang, ya, cerita para sufi. Karena hidup mereka itu mencerminkan ajaran dan ritual mereka, mencerminkan teori dan pengamalan mereka. Jadi perbanyaklah berguru pada cerita atau mengambil hikmah dari cerita orang-orang soleh terdahulu. Gitu. Yang kita sebut sufi itu seperti tadi Sari As-Sakoti, Dhunun Al-Misri, Nasruddin Khoja, itu nama-nama tasawuf. Tapi kita ambil hikmah dari cerita mereka. Kita bisa ambil hikmah dari cerita Allahyarham Gus Dur, Allahyarham Cak Nur, dari para guru bangsa. Nah, itu dapat, itu yang saya maksud sufi, begitu. Ya. Baik, memang betul ya kalau kisah-kisah para sufi atau para nabi atau orang-orang besar itu memang kadang-kadang bisa lebih menyentuh ketimbang kita mengajarkan, langsung mengajari atau apa ya, kita berposisi sebagai guru yang serba bisa, kira-kira gitu Pak Kiai. Nah itu kadang-kadang ya kalau Pak Kiai sebut prophetic wisdom, itu kan Al-Quran itu hampir mungkin 70%-nya adalah kisah para nabi yang itu sebetulnya diajarkan, bahkan mungkin lebih, itu dimaksudkan untuk memberi pengajaran pada masyarakat, para pembacanya, ini loh kisah yang baik. Dan banyak orang juga betul tadi mengambil inspirasi dari para guru bangsa, para tokoh bangsa, orang seperti almarhum misalnya Kang Jalal, saya menyebutnya Kang Jalal begitu. Kemudian ada Gus Dur, mungkin Cak Nur, mungkin ada banyak sekali orang yang bisa kita ambil inspirasinya terkait dengan keteguhan sikap beliau-beliau ini. Itu yang kadang sulit diragukan dan memang perilakunya menunjukkan itu. Jadi teman-teman sekalian, betul seperti yang Kiai Miftah sampaikan, inspirasi-inspirasi dari para nabi, para sufi itu penting sekali untuk dibaca ulang, dipahami betul-betul untuk bisa menjadi sikap hidup kita. Nah, terkait dengan itu, misalnya gini, ada pertanyaan berikutnya soal orang yang sering ini pertanyaan umum di mana-mana sebetulnya. Ada orang yang sering beribadah Pak Kiai, tetapi perilakunya tuh masih sering menggibah tetangganya, saudaranya, sering membuli. Ini apa yang salah dengan ini sebetulnya Pak Kiai? Masya Allah. Ini. Baik. Karena kita sedang bincangkan relevansi tasawuf, ya. Dalam tasawuf itu ibadah bisa punya dua makna. Satu, memang melakukan ibadah ritual, dia menjadi seorang abid. Jadi tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Apakah ibadah ini itu artinya menjadi abid ahli ibadah, atau justru menjadi abd, menjadi budak, menjadi hamba, begitu. Jadi ibadah tadi itu tujuannya untuk kita menjadi abid, ahli ibadah. Ahli ibadah ini artinya orang yang banyak ibadahnya, katakanlah ya sering sholatnya, sering saumnya, itu kita sebut abid. Atau dia menjadi abd, menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba bagaimana? Di hadapan Tuhannya dia luruhkan kehendaknya, luruhkan egonya. Dia berusaha mewujudkan, katakan, pesan Tuhan dalam dirinya. Dan itu dimulai dengan meluruhkan keakuan. Nah, mestinya abid yang sejati adalah yang menjadi abd. Yeah. Jadi seorang ahli ibadah itu adalah orang yang betul-betul menghamba pada Tuhan. Nah, kalau dia hanya pada tataran banyaknya sholat saja, Al-Quran sudah mengingatkan. Ada orang-orang yang sholatnya itu fawailul lil musallin. Jadi tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ada kok orang yang sholat ditegur
oleh Al-Quran, gitu. Kenapa ditegurnya? Karena mereka tidak menolong orang yang memerlukan, tidak mendekati anak-anak yatim, tidak menyayangi anak-anak yatim, orang miskin. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka ahli ibadah, mereka tidak menjadi abad. Al-Quran menegur dengan fawailul lil musallin itu. Nah, dan banyak riwayat yang mengatakan agar kita tidak terpukau dengan banyaknya atau dengan lamanya sujud, dengan banyaknya rokaat, tapi lihat bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Gitu. Ini tidak ada kaitannya dengan konteks kekinian, tapi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, satu saat beliau melewati sekelompok orang yang sedang beribadah itu. Kemudian ada sahabatnya yang mengatakan, indah benar ini ibadah orang-orang itu, gitu ya. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan kalimat singkat, harihim dirhaman, perlihatkan kepada mereka dirham, itu. Nah nanti itu ya, jadi tidak ada hubungan dengan konteks kekinian ya, itu ya. Ini contoh saja dari teladan-teladan terdahulu. Orang misalnya banyak ibadah, harihim dirhaman, coba kasih lihat dirham, berubah. Kira-kira mungkin bisa dipahami maksudnya ya. Iya. Itu, oh ya betul, menyentuh sekali, Mas, menyentuh sekali. Masya Allah, ya. Di hadapan sesuatu yang apa, menggiurkan duniawi. Betul. Kita masih berubah apa enggak kira-kira gitu? Nah, persis. Nah, itu diuji betul. Jadi memang betul-betul tadi yang seperti Pak Kiai sampaikan, jangan lihat banyaknya ibadahnya, sujudnya, lamanya, atau rokaatnya, jumlah rokaat yang dia kerjakan, tetapi lihat bagaimana ia memperlakukan sesamanya, tetangganya, keluarganya, atau bagaimana dia memperlakukan dunia. Apakah dia melekat, tadi kisah yang anak kecil menggores mobil tadi, apakah dia melekat dengan benda yang dia miliki, atau sekedar ya sudah, itu sesuatunya saja gitu. Betul, itu bukan berarti saya juga terbebas dari itu ya Mas Maji. Ya, ini betul. Semua perjuangan kita ya. Betul. Jadi samalah kita ikhtiar berusaha ya. Ikhtiar, kita berusaha semuanya di sini. Baik, Pak Kiai, saya mau sampaikan pertanyaan dari Fatimah Karim. Bagaimana konsepsi atau memaknai zuhud pada era kekinian, Pak Kiai? Baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih. Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, laisa zahidu alla yamliku syai'an, bali zahidu alla yamlikuhu syai'un. Seorang zahid itu bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa. Seorang zahid adalah dia yang tidak dimiliki oleh apapun. Masyaallah. Jadi kita mesti menjadi pribadi yang berhasil, yang bekerja keras, yang berkarya, yang memberikan izzah, kemuliaan, kehormatan pada agama kita, sukses di bidang kita, tapi kita tidak menggantungkan hati pada itu, gitu, seperti yang tadi disampaikan. Kalau hati kita karena jabatan tidak beroleh lalu kita kecewa, kita masih dimiliki oleh jabatan itu. Zahid justru mesti sukses, tapi ia tidak menggantungkan dirinya pada kesuksesan itu, tidak dimiliki oleh apapun. Gitu. Terima kasih. Baik Fatimah Karim, semoga Mbak Fatimah semoga terjawab. Saya kira ini. Kemudian ada Ibu Niken Rahmat. Pak Kiai Miftah, saya sering dapat nasihat begini. Kalau mendapatkan musibah, kalau mendapatkan musibah bukan hanya ikhlas, bahkan harus bersyukur katanya. Bagaimana cara menguatkan iman kita untuk bersyukur ketika kita mendapatkan musibah? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk dalam tasawuf tingkat yang sudah lebih tinggi ini ya. Ya, bersyukur dalam musibah. Jadi ada menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah au kama qala, hidup itu sesungguhnya adalah perjalanan min ni'matin, yantaqil min ni'matin ila ni'matin ukhra. Perpindahan dari satu nikmat kepada nikmat Tuhan yang lainnya. Dalam tasawuf nazori, teoritis, itu diajarkan bahwa Tuhan ini Sang Maha Segala, tidak ada dari Tuhan itu kecuali kebaikan. Tidak ada dari Tuhan itu kecuali keindahan. Nah, ini memang secara teoritis itu dipaparkan dalam tasawuf yang teoritis tadi itu. Bagaimana Tuhan ini indah, maha indah, dan segala dari Tuhan indah, tidak ada yang buruk. Lalu bagaimana dengan musibah, dengan peperangan, nah itu pembahasan teoritis. Tetapi kenyataannya,
ada nikmat tertentu yang hanya bisa kita rasakan ketika kita berada dalam keterpurukan. Satu saat boleh undang ada Ibu Nyai dari Cirebon, sangat baik ya, menulis buku Terpuruk dan Bangkit. Oke. Nah, Baik. saya pernah jadi pembanding. Terus beliau mengisahkan ketika terpuruk itu ia merasa dekat dengan Tuhan, gitu. Ya, dalam kisah yang lain, satu saat ada masalah rumah tangga yang saya dampingi, sebetulnya mendampingi Allahyarham Bapak waktu itu. Terus ini pasangan ini memilih untuk pisah dulu lah, gitu ya, pisah dulu. Nah, selama pisah itu, pisah ini maksudnya dia ambil kos lah di tempat yang lain, begitu. Nah, selama pisah itu, dia bisa bangun di malam hari, dia bisa ambil air wudhu, dia bisa sholat tahajud, dia bisa nangis berdoa itu. Dan memperoleh kenikmatan itu. Kemudian setelah proses, akhirnya alhamdulillah rukun lagi, bahagia lagi, baguslah sakinah mawaddah warahmah. Dan kemudian datang lagi tuh bilang, saya merasa kehilangan ini. Saya bilang, ini ada apa lagi? Apa tidak bahagia? Saya bahagia sekali. Apa tidak saya bersyukur sekali. Tapi ada satu yang saya rindukan. Apa itu? Saya tidak bisa nangis lagi seperti waktu itu. Saya kehilangan kenikmatan meminta pada Tuhan. Ya Allah. Gitu. Saya kehilangan kenikmatan bergantung pada Tuhan. Ya, menyerahkan diri saya pada Tuhan. Menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Dan itu ternyata nikmat. Bisa bangun malam hari, ambil air wudhu, sholat, nangis, nikmat sekali. Kata dia, kok sekarang saya nggak bisa lagi? Jadi kemudian saya tanya, jadi mau bagaimana? Mau punya masalah lagi? Enggak, kata dia. Nah, nikmat tadi itu hanya diperoleh ketika ada ujian, ada musibah. Ya, nikmat, ya insya Allah ibu atau bapak yang bertanya bisa ketika ada ujian itu kita dapat nikmat Tuhan lainnya juga. Nikmat bergantung pada Tuhan itu nikmat karunia besar. Dan orang kadang-kadang seperti kata Ibu Nyai itu, pada saat terpuruk saya merasa dekat dengan Tuhan. Sehingga kemudian saya sebagai pembanding buku, saya mengatakan, Bu, apa dekat dengan Tuhan Bu Nyai sebut keterpurukan. Jadi justru itu kebangkitan. Tinggi itu ya. Ya. Itu makomnya tinggi sebetulnya. Tinggi. Dekat dengan Tuhan kita sebut terpuruk. Ya, maksudnya terpuruknya banyak masalah hidup. Ya. Tapi secara ruhaniah, dia merasa dekat dengan Tuhan dan itu nikmat. Ya. Jadi itu harus disyukuri. Ya. Ada banyak sekali. Dan nanti jangan tanya saya, jadi kalau begitu memilih nikmat atau musibat. Nah itu jangan tanya saya ya. Tapi pada keduanya ada yang selalu mesti disyukuri. Gitu. Baik, itu mungkin tadi yang dimaksud Ibu Nyai Masriah Anfa ya? Ya, betul. Bangkit dari terpuruk. Iya. Bangkit dari terpuruk ya. Dari terpuruk. Betul. Saya pernah jadi pembandingnya waktu itu. Saya akan baca ini buku ini nanti. Oh, ada. Oh iya. Siap. Ya. Terima kasih. Oke, berikutnya saya ingin pertanyaan dari sebentar. Ini dari Aninda Hidayanti. Nida mau bertanya, kalau sudah terlanjur nggak suka sama seseorang karena perilakunya, sedangkan kata Bapak tadi, kata Pak Kiai tadi, cobalah lihat dari sisi baiknya. Bagaimana cara agar rasa nggak suka itu perlahan hilang? Dan dari sisi tasawuf, dan harus mulai dari mana Pak Kiai? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebetulnya bisa disusul dengan pertanyaan lagi, apakah ini yang tidak kita sukainya ini orang dekat, keluarga, sahabat, atau mungkin calon, pasangan, atau apa? Karena bisa berbeda menyikapinya. Dalam filsafat Stoa yang ditulis oleh Allahyarham Bapak dalam buku Filsafat sebagai Way of Life, dan itu sebetulnya selaras dengan ajaran tasawuf, hidup itu ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Hidup itu begitu, ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Pada yang tidak bisa kita ubah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya yang tidak bisa kita ubah, ini orang tua saya, ini anak saya, itu kan tidak bisa diubah. Tetap saja orang tua, tetap saja anak, ya. Ini contoh ketidaksukaan itu kepada siapa, kan ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Ya. Kalau misalnya kesukaannya kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, ada kemungkinan masih bisa kita ubah. Tetapi satu hal yang sebetulnya sangat bisa kita kendalikan adalah
persepsi kita terhadap peristiwa itu. Itu yang bisa kita ubah, mindset kita. Jadi kalau misalnya ya berlaku orang ini nih, misalnya ada seorang sufi, ini contohnya tidak baik ini ya, apalagi di NCMS sangat tidak tepat menyampaikan contoh ini. Tapi dalam filsafat Sokrates itu ada kalimat by all means get married. Ya. Apapun alasannya menikahlah. Karena kalau kau punya istri yang baik kau bahagia, kalau istrimu tidak baik kau jadi filosof. Itu bias gender ya, mohon maaf bias gender. Tapi bisa digunakan hal yang sama. Kalau kau dapat suami yang baik kau bahagia, kalau enggak ya kau jadi sufi. Jadi sufi. Gitu. Jadi selalu ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah, tapi tetap kita bisa melihat perspektif yang mudah-mudahan baik untuk kita gitu. Maaf ini pembicaranya ke sana kemari ya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya ingin ambil pertanyaan dari Abis Maza, maksud saya. Abis Maza. Bagaimana menata hati supaya tidak membanding-bandingkan nikmat dengan orang lain, supaya tidak terjebak dengan keinginan-keinginan panjang dan utang, bahkan banyak yang terjebak pada pay later. Nah ini karena keinginan-keinginan hedonis tadi. Bagaimana Pak Kiai? Baik. Bolehkah saya jawabnya answer later? Nah, ini mungkin istri saya juga ikut nonton. Jadi kami tahun-tahun awal menikah itu, kadang-kadang istri saya atau setiap hari kami menikah, hari jadi syukuran begitu ya, anniversary, yuk kita ngobrol ini dan itulah gitu. Barangkali apa yang bisa kita lakukan, saya bilang ini kan anniversary, bukan evaluasi gitu ya. Nah, jadi terus saya bilang beginilah, saya itu yakin ini diajarkan oleh tasawuf, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita yang indah, yang Tuhan beri selalu yang terindah. Tuhan tidak pernah memberi kita yang baik, yang Tuhan beri selalu yang terbaik gitu. Oh itu sudah yang terindah, yang terbaik gitu. Selesai sudah, jadi tidak ada lagi evaluasi setiap anniversary ya. Nah, tentu mengatakan terbaik itu tidak bisa membanding-bandingkan karena kita tidak pernah tahu. Mengapa nikmat itu tidak bisa dibanding-bandingkan? Karena kita tidak pernah tahu. Seorang guru besar sufi, Imam Khumaini rahimahullah, itu dalam 40 hadis, beliau mengajarkan obat hasud. Kalau kita punya dengki pada seseorang, kata beliau nih, khidmatlah pada orang itu. Malah kita diminta untuk baik-baik sama dia dan khidmat sama dia. Mengapa? Karena kemudian kita akan melihat ternyata hidupnya tidak sesempurna yang kita lihat di media sosial. Ternyata dia punya masalah juga. Ternyata dia punya problem ini, problem itu. Begitu. I hope everyone win the battle they tell no one about. Gitu ya. Jadi semua kita ini punya our own battle. Kita punya peperangan kita sendiri. Yang tampil di media sosial sih yang nikmat-nikmatnya tadi itu ya. Jadi menata hati itu kita mulai dengan setiap kita Allah Ta'ala karuniai keistimewaan, anugerah yang khas, anugerah yang indah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang lain. Tidak pernah tahu. Jadi karenanya memang tidak bisa dibandingkan. Begitu. Sudut pandang akan sangat mengubah. HP saya ini HP lama misalnya ya. Sudah sekian tahun. Jadi kalau saya bilang, karena ini HP peninggalan Allah yarham ayah saya, itu mengubah segalanya. Pemberian makna, saya tidak tertarik, karena ini HP, saya pokoknya pakai saja selama yang saya bisa, misalnya. Nah, itu pemberian makna yang bisa membantu untuk tidak membanding-bandingkan nikmat. Terima kasih. Memang kadang-kadang, iya, membanding-bandingkan ini memang jadi, jadi awal dari penyakit hati, kita hasut sama orang, kita iri sama orang, dan lain sebagainya. Memandang, bahkan bertetangga, ini banyak di sekitar kita mungkin, kebetulan dekat dengan saya, bertetangga bahkan itu sampai tidak, sulit untuk menegur karena kesalahan yang sebetulnya katanya, kecil sekali kesalahan, cuman karena ada didomplengi oleh ego tadi, oleh
hasut tadi jadi semakin membesar Pak Kiai, dan itu saya kira Ramadan itu memberikan kita semacam jalan untuk memperbaiki tadi, memperbaiki diri tadi. Masya Allah. Untuk menata hati tadi, menata hati mulai dari memperbaiki sudut pandang kita, memberikan makna pada barang-barang yang kita punya. Kalau ngikutin keinginan ya nggak ada habisnya Pak Kiai kita. Betul. Ada, saya mau masuk ke 2 pertanyaan terakhir, saya kira ini masih ini ramai sekali. Jadi dari GS Nata, dalam menghadapi ujian, cobaan, persoalan hidup, tetapi tetap menghadapinya dengan hati bahagia. Ini bagaimana caranya Pak Kiai? Baik, pertama ada beda antara joy and happiness. Oke. Nah, ini sekali lagi jawabannya singkat-singkat. Kalau ingin agak panjang ya NCMS nanti buat sesi berikutnya. Begitu ya. Ya, jadi ada sukacita dan ada bahagia. Secara singkat, joy itu atau kita bisa lihatlah ada film Inside Out ya, ada joy. Nah, itu saya ambil referensi. Joy itu senang, sukacita karena faktor eksternal. Dapat hadiah dari orang, dikasih sesuatu, ya. Tapi happiness itu disebabkan faktornya internal, pemaknaan kita. Ya. Oke. Ya, misalnya nih, saya diberi bunga. Bunga ini bunga yang sama, tapi saya memberikan makna. Ini bunga istimewa karena ia berada pada orang yang saya cintai. Misalnya cerita Laila Majnun dalam tasawuf, ya, yang Hatta bahkan keluar kotoran oleh Majnun itu, airnya itu dia ambil, bukan kotorannya, airnya, karena ini keluar dari rumah orang yang dia cintai. Namanya juga Majnun lah. Tapi ini cerita sufi, perlu pemaknaan. Nah, jadi joy itu faktornya eksternal, happiness itu internal. Joy itu temporary, happiness itu permanen, ya. Joy itu temporary, kita kalau dikasih coklat kita makan selesai, senang kita, ya. Tapi perhatian yang diberikan oleh orang yang kasih coklat itu memberikan pada kita kebahagiaan, dan itu everlasting, ya. Dikasih coklatnya sih sebentar, tapi dari siapa yang ngasih coklatnya, momennya apa, nah itu everlasting, itu happiness. Yang ketiga, joy itu menegasikan penderitaan, happiness embrace suffering. Itu bedanya. Jadi happiness bukan berarti tidak ada permasalahan hidup. Itu bedanya. Kalau joy, kalau sukacita, ketiadaan penderitaan. Kalau happiness, dia mengembrace penderitaan itu. Dia mengembrace ujian hidup itu. Caranya bagaimana? Ya, nanti sesi berikutnya dengan NCMS. Ini kalau penasaran, Pak Kiai itu punya buku banyak loh, kisah-kisah inspiratif lah gitu kan. Prophet Wisdom, teman-teman harus punya itu. Kemudian buku terbaru saya belum punya, tapi nanti saya akan cari yang Way of Life, karena saya nggak hadir waktu acara di Paramadina yang lalu. Betul. Siap. Tadinya mau saya bawa contohnya, atau insya Allah dikirim segera ke NCMS. Dan mohon NCMS boleh kasih kuis pada followersnya. Nanti hadiahnya 10 buku. Baik. Boleh di sesi besok kapanpun. Nanti saya titip saja pada Mas Majid. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Giveaway, siap. Ini namanya ini happiness atau joy ini? Happiness. Tapi kalau ini happiness, karena kita memaknai pemberian buku ini sebagai ilmu gitu ya. Betul. Dan kan barang siapa memberi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Siap. Masih ada ujungnya. Baik, canda-canda teman-teman. Terakhir Pak Kiai, ini ada satu pertanyaan terakhir. Saya kira, adakah sufi yang secara historis pada masa lalu tidak pernah berdosa? Pernah berdosa. Apakah ada kisah sufi yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang tidak pernah berdosa? Yang pernah berdosa, maksud saya. Beliau pernah berdosa. Lalu dia jadi sufi, begitu? Iya. Jawabannya banyak sekali. Ya, bahkan hampir tokoh-tokoh sufi yang dikenal dalam sejarah itu sebelumnya ini, sebelumnya itu, sebelumnya tenggelam dalam urusan duniawi. Fariduddin Attar misalnya disebut Attar karena dia seorang
tukang wangi sukses lah. Tiba-tiba datang seorang sufi yang dengan kesederhanaan dan sebagainya. Ya, ada sedikit dialog di antara mereka, tapi sufi itu kemudian mengatakan, ini sekali lagi cerita ya, saya itu sudah tidak terikat, bahkan saya sudah bisa menentukan kapan saya mati. Ini kurang lebih. Ya. Tentu sangat debatable kok bisa mengatakan mati. Tiba-tiba dia berbaring saja dan mati. Gitu. Itu mengubah atar. Tiba-tiba dia katakanlah urusan dunia itu tidak lagi dia kejar gitu ya, karena satu peristiwa itu. Atau ada orang yang bahkan dalam riwayat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seseorang yang datang pada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ma min dzanbin illa qad fa'altuhu. Tidak ada satu dosa pun kecuali sudah aku lakukan. Itu waktu saya baca riwayat itu, bayangkan ini menyampaikannya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan dia mengatakan tidak ada satu dosa pun di muka bumi ini kecuali sudah aku lakukan. Kita kan kalau terima orang yang mengaku bersalah sudah ini sudah itu, mungkin kita sudah gimana lah jaga jarak dan sebagainya. Ini pada baginda Nabi. Fahali minat taubah. Dan apakah masih ada kesempatanku untuk bertaubat? Begitu. Baginda Nabi kemudian menjawab, ini dia sudah lakukan semua dosa, kata dia. Ma min dzanbin illa qad fa'altuhu. Tidak ada satu dosa pun kecuali sudah aku lakukan. Fahali minat taubah. Masih adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Dan Nabi kemudian bertanya, apakah engkau masih punya dua orang tua atau seorang di antaranya? Kata orang ini, ayahku ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi menjawab, pulanglah dan berkhidmatlah, berbuat baiklah pada ayah. Nah, itu pintu taubat ya. Ketika orang yang tanya ini pulang, baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dianya sudah pulang. Ini akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabat, laukanat ummu, andai ibunya yang masih ada. Itu. Jadi untuk tasawuf sekali lagi ini ada tasawuf nazori, tasawuf teoritis, ajaran-ajaran, ada tasawuf amali, ritual, ibadah, wiridan, zikir, ikut tarekat dan sebagainya. Ada tasawuf dari kisah-kisah para sufi yang inspiratif untuk kita, dan ada juga laku tasawuf itu dengan berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Baik, itu baik. Itu ya. Oke, Miftah, ya. Ada satu lagi dari Cianjur ini, Siva Cianjur. Ini nanya soal kalau ada orang bilang kalau kita punya masalah, cari jalannya bukan jalan keluar, tapi jalan ke dalam, karena biasanya yang menjadi sumber masalah itu diri kita sendiri. Mohon tanggapannya, Kang Miftah. Masya Allah. Mungkin saya kira beliau ini sudah membaca satu di antara syairnya Jalaluddin Rumi, yang juga adalah tokoh tasawuf dan disebutkan sebagai tokoh dunia oleh PBB atau UNESCO. Tahun berapa lah, ada tahun Rumi begitu. Nah, Rumi pernah mengatakan begini, kalimat dari Rumi tapi terjemahan Inggrisnya. Where should I go when the journey is within my ego? Kemana aku itu harus pergi kalau perjalanan itu ternyata ada di dalam diri, begitu. Jadi cari jalan keluar dalam diri itu dengan mengubah persepsi, dengan memberikan pemaknaan, dengan mengatur narasi. Gimana caranya narasi kita supaya mudah-mudahan misalnya secara ruhiyah itu baik, antara lain diajarkan di dalam tasawuf. Gitu. Terima kasih semuanya teman-teman. Luar biasa diskusi sore hari ini. Makasih banyak. Sekali. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Pak Miftah, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat insya Allah menginspirasi kita semua. Teman-teman, seperti yang dipesankan tadi, saya akan buat giveaway, pertanyaan, kuis atau apapun nanti, yang hadiahnya nanti buku dari Pak Miftah. Terima kasih banyak. Sekali lagi, besok kita kembali lagi di jam yang sama. Besok kita akan berbincang tentang makomat, tentang 3 makom besar dalam tasawuf bersama Dr. Jafrul Khan MSI. Beliau adalah dosen di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.